Dengan NIM 28921500048. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya di manajemen sumber daya alam dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Untuk materi yang akan saya bahas kali ini adalah pengertian pemberhentian, alasan PHK, konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan, lalu ada besaran uang pesangon, proses pemberhentian, alasan pemberhentian, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Alasan PHK. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1964 seizin P4D, P4P dan memperhatikan status karyawan yang bersangkutan. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang kelima, kesehatan karyawan. Yang keenam, meninggal dunia. Keinginan perusahaan. Berdasarkan alasan keinginan perusahaan, itu bisa saja dari satu, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, bisa juga dengan perilaku dan disiplinnya kurang baik. Yang ketiga, bisa melanggar peraturan-peraturan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa pemberian uang pesangon. Karyawan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Lalu, karyawan dengan status tetap, jika diberhentikan, harus diberikan uang pesangon sesuai dengan undang-undang. Besaran uang pesangon. Masa kerja 1 tahun, sama dengan 1 bulan upah bruto. Lalu, masa kerja 1-2 tahun, 2 bulan upah bruto. Masa kerja 2-3 tahun, 3 bulan upah bruto. Masa kerja lebih dari 3 tahun, maka harus diberi pesangon 4 bulan upah bruto. Besaran uang jasa. 1. Masa kerja 5-10 tahun, sama dengan 1 bulan upah bruto. 2. Masa kerja 10-15 tahun, sama dengan 2 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja 15-20 tahun, sama dengan 3 bulan upah bruto. Yang keempat, masa kerja 20-25 tahun, sama dengan 4 bulan upah bruto. Yang kelima, masa kerja kurang dari 25 tahun, lebih dari 25 tahun, sama dengan 5 bulan upah bruto. Jika pemberhentian sesuai dengan keinginan karyawan, bisa saja dengan alasan sebagai berikut, seperti pindah ke tempat lain untuk menguras orang tua. Yang kedua, kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, untuk melanjutkan pendidikan atau untuk berwira swasta. Selanjutnya, pemberhentian pensiun. Uang pensiun merupakan pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang terhadap organisasinya. Pensiun mengurangi turnover. Untuk pegawai negeri pensiun diberikan secara periode. Untuk karyawan swasta berupa pesangon.
Lalu ada proses-proses pemberhentian, prosedur yang harus dilalui untuk pemecatan terhadap karyawan, perundingan antara pegawai dengan pimpinan perusahaan. Dua, perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Tiga, perundingan P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah dengan pimpinan perusahaan. Lalu perundingan P4P, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat dengan pimpinan perusahaan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri. Alasan utama pemberhentian. Ada beberapa alasan merupakan pemberhentian pegawai, terutama bagi perusahaan. Satu, untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Dua, untuk menggantikan kinerja yang buruk. Ketiga, untuk meningkatkan motivasi. Yang keempat, untuk kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Berikut isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejak terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 12 PUU 1 2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas hak uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka PHK oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau in rege. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat, sebagaimana diatur pada pasal 15.8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena berbagai alasan pekerja atau buruh. 1. Berhalangan masuk karena sakit. Menurut keterangan dokter, selama waktu tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus. 2. Memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memenuhi ibadah yang diperintahkan agamanya. 4. Menikah. 5. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 6. Mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam suatu perusahaan. Diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 7. Mendirikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 8. Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tindak pidana kejahatan. 9. Perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, atau golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 10. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, sesuai dengan keterangan dokter dan yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. A. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. B. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. C. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. D. Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja. E. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. F. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. G. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan. H. Dengan ceroboh atau dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusahaan dalam keadaan bahaya di tempat kerja. I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Atau J. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun penjara atau lebih. Kesimpulannya, 1. Pemberhentian pegawai adalah hal yang pasti terjadi. Yang kedua, pemberhentian pegawai berarti berhentinya kegiatan kerja seseorang pegawai dari suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga, pemberhentian pegawai bisa disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan pegawai, pensiun, kesehatan, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya. 5. Pemberhentian pegawai telah diatur oleh undang-undang. 5. Pemberhentian pegawai akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. 6. Pemutusan hubungan kerja pegawai adalah fungsi operasional yang terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.